Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian ataupun update analisa harian dari Bitcoin ataupun BTC USD bersama Amandana. Jadi ini adalah update untuk Bitcoin ke depannya. Lebih tepatnya ini adalah update untuk mungkin sampai beberapa bulan ya, kalau memang market memberikan kejelasan ataupun sampai beberapa minggu ke depan pasca FOMC tadi pagi. Oke, karena banyak banget yang minta untuk update Bitcoin, jadi di sini akan saya update juga. Jadi sebelum itu jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa Bitcoin dari segi teknikal. Sekali lagi ya, dari segi kripto saya tidak berani untuk memberikan dari hal fundamental. Karena jujur, daripada saya salah, daripada saya menjerumuskan orang, daripada saya itu menyesatkan orang, jadi lebih baik saya bilang nggak tahu dan saya juga tidak berani untuk ngasih tahu. Tapi kalau dibilang adakah pengaruhnya Bitcoin dengan potong suku bunga terjadi tadi pagi, yang bisa saya katakan ada, karena saya pribadi menganggap Bitcoin ini adalah aset yang beresiko ataupun risk asset. Yang dimana kalau saya pribadi ngelihatnya adalah kalau stock market di Amerika, contohnya kayak Nasdaq, S&P 500 ataupun dan lain sebagainya itu mengalami bull run ataupun mengalami kenaikan signifikan, itu saya rasa bisa menjadi hal yang bisa di copy paste oleh Bitcoin. Ini menurut saya pribadi loh ya. Ini saya hanya mencari korelasinya dari sesama aset beresiko. Tidak bisa saya katakan ini sebagai aset yang aman ataupun safe haven. Oke, sekarang update untuk Bitcoin seperti apa. Sekali lagi, ini Bitcoinnya adalah masih di dalam area bearish channel. Tidak banyak yang bisa saya katakan apakah ini market bakal bisa bull run kembali, apakah market ini bakal bisa lanjut all time high lagi ya, apakah market bakal all time high, apakah market bakal bisa seperti apa. Jujur saya kurang tahu. Kenapa? Beda halnya dengan beda halnya dengan gold, beda halnya dengan forex, beda halnya dengan komoditi lah pokoknya. Jadi kalau dibilang apakah ini bakal bisa all time high lagi dengan suku bunga yang sudah dipotong menjadi 5% dan kedepannya adalah sampai akhir tahun 2024 suku bunganya adalah di angka 4,4. Berarti masih ada peluang untuk potong suku bunga sebanyak 50 basis point lagi sampai akhir tahun 2024. Ya, pengaruhnya ada karena secara logika, karena ini adalah risk asset ya, ini saya mengesampingkan berita yang memang mempengaruhi ke kripto. Misalnya mungkin ada berita dari segi blockchain, ada berita dari segi ya mungkin ada suatu kejadian baru yang mempengaruhi di kripto ya. Ini saya di luar fundamental itu. Ini saya hanya mengkorelasikan dengan fundamental dari segi bank ataupun dari segi suku bunga. Karena ini adalah risk asset. Jadi ketika suku bunga turun, maka idealnya risk asset akan dibeli. Kenapa risk asset dibeli? Ya karena orang-orang tidak akan menaruh duitnya di bank. Ketika tidak menaruh duitnya di bank dengan alasan suku bunga turun, di mana mereka akan taruh duitnya. Ya. Otomatis biasanya sih ya mereka akan taruh ke aset yang berisiko, dari yang berisikonya rendah sampai ke yang paling tinggi. Dengan suku bunga yang sudah dipotong dan kedepannya bakal terus dipotong sehingga memberikan hasil imbal balik ataupun hasil obligasinya itu lebih rendah dari yang diinginkan, ya udah, orang-orang akan tarik duitnya dari deposito ataupun dari tabungan, akan taruh ke sektor-sektor yang berisiko tinggi. Mungkin akan ada ditaruh di Bitcoin ya. Jadi kalau sewajarnya ini bisa naik karena bank potong suku bunga, seharusnya ada.
Ya, tapi kalau dari segi teknikal ini belum menunjukkan adanya suatu tanda-tanda akan terjadinya bull run kembali. Ya, so far ini belum ada karena market masih stay di dalam range dari bearish channelnya. Sekali lagi, ini adalah bearish channel, bukanlah bullish flag, supaya kalian nggak salah ya. Oke, dari segi weekly sekarang bagaimana? Dari segi weekly kemarin minggu lalu kita ditutup dengan bullish engulfing. Ya, kita ditutup dengan bullish engulfing yang dimana ini dropnya kemarin itu hanya sampai 52.500, tidak dia ngebreak dari 49.500. Nah, ini sudah menjadi tanda-tanda awal ya. Ini sudah menjadi tanda-tanda awal kalau semisalnya ini bull run mungkin bisa terjadi lagi atau bisa mencapai all time high lagi di sekitaran 75.000 ya. Ini mungkin saya kasih garis dulu ya, 75.000. Ini saya pakai angka bilangan yang gampang aja. Setiap 5.000 ya, 75, kemudian 80, supaya gampang ingatnya ya kan, 80, 85, dan begitu seterusnya sampai mana? Sampai mungkin sampai 100.000 sih ya. Mungkin sampai 100.000. Cobalah let's say ya. Untuk diukur apakah benar bisa sampai 100.000, jujur ada berat. Kenapa? Kalau diukur menggunakan Fibonacci, ini marketnya tidak bisa diukur menggunakan Fibonacci untuk saat ini. Ya, karena swing-swingnya itu rada berat. Kecuali kita bisa pakai swing yang di sini nanti ya. Ini potensi swing yang bisa dipakai untuk mencari extension. Nih, kalian bisa lihat 1272 ada di 75.000, kemudian 1618 ada di 82.000, kemudian 200% Fibo ada di 90.000, dan 2618 ada di 103, dan 227 ada di 95. Jadi hampir bisa dikatakan setiap kenaikan 5.000 itu ada area tahanannya ya. Tapi ini belum bisa saya katakan market itu sudah membuat extension atau belum ya. Ini belum saya katakan sudah ke atas atau belum ya. Karena sekali lagi ini marketnya masih dalam kondisi bearish trend untuk saat ini ya, yang dimana sekali lagi ini adalah high, ini adalah low, ini adalah lower high, ini adalah lower low, ini adalah lower high, ini adalah lower low, ini adalah lower high, ini adalah lower low. Nah, tanda-tanda sekarang sudah mulai keluar, yang dimana ini adalah lower high yang baru ya, tapi ini masih potensi menjadi lower high. Kenapa tidak saya katakan ini sebagai lower high yang baru? Karena marketnya kemarin itu tidak break ke bawah melewati lower low yang sebelumnya ya. Ini kan tidak di break, jadi ini tidak bisa saya katakan sebagai lower high ya, belum bisa saya katakan. Tapi kalau mungkin di ujung-ujungnya turun ke bawah ya udah, ini berarti lower high yang baru tuh. Oke, sekarang bagaimana? Karena kemarin kita melihat adanya bullish engulfing ya, bullish engulfing di weekly, dan kalau kita lihat secara histori kemarin, kalau ada bullish engulfing ya, kalau ada bullish engulfing kecenderungannya market itu akan cenderung lebih naik tinggi. Contohnya adalah di tanggal 13 Mei kemarin. 13 Mei kemarin itu ketika terjadi bullish engulfing, marketnya itu lebih condong untuk terus bergerak naik, bahkan naiknya itu hampir membuat lower high yang setara ya. Ini ada lower high yang setara di sini, ini dan ini ya. Tuh, ini lower high yang setara. Jadi kalau mengacu pada tanggal 13 Mei, maka potensialnya ini masih bisa lanjut bergerak naik, dan ini high di sini potensialnya bisa di break ke atas. Tuh. Jadi kalau dilihat kalau memang ini potensialnya naik ke atas, berarti secara weekly kita bisa melihat kenaikan lebih tinggi. Kalau dari segi daily bagaimana? Kalau dari segi daily ya, ini
kita masih sama berkutat dengan menggunakan supply yang ada di sini. Ya, saya prefer lebih menggunakan area supply ini sih. Ya, saya lebih prefer menggunakan area supply ini, kemudian menggunakan ini sebagai resistance become supportnya juga. Support become resistance ya. 63850 let's say ya, seperti ini 63850, dan kalau dicari berarti sebesar ini. Nah, dan untuk bagian atas adalah ada di, bentar ya, oke, 65250. Oke, berarti ini adalah resistan terdekatnya dan sekaligus area supply-nya. Jadi kalau kalian ada yang mau ambil posisi sell, better ambil sellnya nanti di sini di sekitaran 65, mentok-mentok sampai 65500, dan paling bawah adalah di 63000 atau enggak di 64000 ya. Itu untuk bagian supportnya. Bagaimana untuk bagian supportnya di sini? Ini adalah satu area demand, tapi area demandnya ini sudah pernah dites sekali ya. Ketika dia membuat demand, harga turun kemudian naik, kemudian lanjut naik maksudnya. Dan kalau dilihat juga ketika dia turun kemudian naik, ya market ini kan memang bergerak naik ya. Jadi kalau dilihat, dicari true demandnya, saya rasa bisa pakai yang ini sih. Ini memang sih ini juga udah apa ya, ketika dia menciptakan demand ya. Ketika dia menciptakan demand, ini kan seperti rally base rally, retest demand baru dia lari. Jadi sebenarnya tidak ada area demand yang fresh. Jadi kalau saya pribadi lebih prefer ngelihat yang ini aja, orisinilnya. Ya. Sama seperti yang di sini, saya lebih prefer ngelihat orisinilnya yang di sini, bukan yang di sini. Walaupun ada kalanya ya area supply dan area demand itu bisa geser. Tapi kalau saya pribadi lebih prefer ngelihatnya itu adalah di orisinilnya. Ini original terbentuknya area supply dan ini adalah originalnya area demand. Nah, untuk supportnya di mana? Untuk supportnya berarti yang bisa dipakai adalah berdasarkan ini ya. Ini sedikit bias banget sih, jujur ya. Ini sedikit bias untuk di daily. Kalau dari segi weekly sebentar ya. Weekly pun sama ya. Ini marketnya sedikit ngaco sih. Ya, coba ke H4 deh. Ke H4 pun ya sama aja, ngaco dia ya. Ya, jadi ini mungkin sedikit bias, tapi mungkin bisa kalian pakai juga ya. Untuk masalah supportnya sekarang itu ada di 58.000, 58.110 ya, 58.205. Ini nggak pas banget juga sih ya. Kenapa? Ini ada biasnya satu nih. Ini tidak respect dan ini tidak respect. Walaupun di sini marketnya respect, ini marketnya respect, ini marketnya juga respect. Jadi ada sedikit dari 1 2 3 4 5 dari 5 kejadian hanya 2 kali error. Jadi ya bisa dipakai lah ya. Di sekitaran 58.250. Kemudian yang paling bawahnya adalah ya otomatis yang daily ya. Saya pakai ini sih berarti. Di 53.550 itu adalah support terjauhnya. Jadi kalau kalian ada yang mau ambil posisi, better kalau ada yang mau nge-buy sekarang ya. Kalau ada yang mau nge-buy sekarang, saran saya sih santai aja dulu. Ya, santai aja dulu karena market kemarin penutupannya itu ngepas banget. Ya, ngepas banget dengan yang ada di sini. Jujur, bahkan cenderung tidak close di atas 61.780. Ya, 61.800. Marketnya tidak tutup di atas 61.800. Jadi sedikit bahaya ya. Kalau mau nge-buy sekarang, kalau mau nge-sell sekarang juga bagaimana? Nge-sell sekarang ini sebenarnya bisa, hanya saja ini sudah tidak fresh lagi area supply-nya ya kan. Jadi kalau nge-sell di sini ini karena harga sudah terlanjur naik, sudah nge-break area supply, better
kalian nge-sell di area di daily-nya di atas di sini dari 64 sampai 65. Kalau nge-buy sekarang pun juga terlalu berbahaya, better nge-buy nanti kalau market turun sampai 59.000, 58.000 baru bisa nge-buy lagi. Ya. Ini sih kalau saya pribadi juga nggak mau nge-sell sekarang sih. Kecuali kalian ada niat mau nge-sell dengan SL sejauh 66.000 silahkan. Kalau nggak sih ya jangan juga ya. Kalau kalian mau scalping sell belum bisa sih, belum bisa. Mungkin nanti lah ya, ketika market di bawah 61.000 kalian boleh nge-sell lah. Ya, ketika market di bawah 61.000 kalian boleh nge-sell. Target sampai mana? Ya tipis saja ya, sampai 60.500 pun udah keluar seharusnya karena itu scalpingan juga. Ini untuk jangka panjang. Tapi kalau saya pribadi ditanya ini mau kemana BTC-nya. Jadi kalau saya pribadi saya perlu dua konfirmasi. Kalau market itu memang mau bull run. Yang pertama adalah dia harus bisa ngejebol ini. Ya. Sorry, tiga. Saya perlu 3 konfirmasi. Memang kelihatannya sedikit ribet, cuman itu lebih membuat saya lebih pede sebenarnya. Kenapa? Yang pertama dia harus bisa nge-break area supply. Yang kedua dia harus bisa nge-break area trendline. Dan yang terakhir adalah dia harus bisa nge-break lower high sebelumnya di sini. Orisinil lower high-nya. Kalau hanya dia nge-break 1 dan nge-break 2, takutnya ini marketnya ketika naik seperti ini, nabrak orisinil lower high, dia bisa turun kencang lagi. Yang kemungkinan ini akan terjadi yang namanya back out. Ya. Makanya saya lebih prefer kalau ini break, ya udah. Ini break ke atas, breaknya break sampai sini, turun sedikit, ini bisa terbang lanjut. Ya, lanjut sampai 75, 80 dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau mau turun bagaimana? Kalau mau turun, saya pribadi adalah kalau market memang mau benar-benar turun ke bawah dan menjemput area ini, weekly demand-nya di harga 44.000 sampai 40.000, saya memerlukan daily close di bawah 53.000. Ya, di bawah 53.550 ketika ada candle daily close di bawah ini, oke, saya lebih prefer buat nge-sell jangka panjang sampai 44.000 bahkan sampai 40.000. Lumayan ya kan, dari 53.000 sampai 44.000 itu lumayan. Baiknya kita nge-sell dengan pasti dan juga nge-buy pun dengan pasti. Kalau nge-sell di sini ya tunggu di atas lah ya, di sini sekalian dari 63.000 sampai 65 boleh kalian nge-sell. Kalau nge-sell sekarang sedikit berbahaya aja. Oke. Jadi saran saya seperti itu. Jadi sekian dulu untuk analisa Bitcoin ataupun BTC USD dan ini sekaligus update-nya. Ya, terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa selanjutnya untuk di Bitcoin USD ataupun di BTC USD ke depannya. Bye bye.